Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum, NIM 7211419064. Kali ini akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Yang pertama yaitu perdagangan elektronik. Apa sih perdagangan elektronik itu? Perdagangan elektronik atau yang lebih dikenal e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer yang lain. Berikut adalah dua jenis e-commerce yang menjadi entitas di luar batas perusahaan. Yang pertama yaitu e-commerce bisnis ke konsumen, yaitu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua yaitu e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Pertama yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kedua yaitu perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis antara pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala yang terdapat dalam e-commerce. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Yang kedua yaitu kekhawatiran akan masalah tinggi. Yang ketiga yaitu peranti lunak yang belum tersedia. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya sistem informasi dan teknologi. Intelijensi bisnis, basis data eksternal dan mesin pencari. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data Intelijensi bisnis dapat tercapai dengan adanya basis data eksternal, yaitu perusahaan menggunakan berbagai basis data eksternal untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Basis data eksternal menggunakan mesin pencari, yaitu suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional atau IOS, sistem adalah strategi e-commerce di mana unsur-unsur yang ada kaitannya dengan transmisi data elektronik. Pertukaran data elektronik atau ID dianggap sebagai sub dari sistem interorganisasional. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Manfaat IOS yaitu pertama efisiensi komparatif, yaitu dibagi menjadi dua, efisiensi internal dan efisiensi interorganisasi. Yang kedua yaitu kekuatan penawaran yang dibagi menjadi fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Penambahan persediaan oleh vendor adalah satu jenis IOS khusus di mana pelanggan memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Extranet dan sekutu bisnis. Extranet adalah cara lain membuat IOS yang memungkinkan informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Sekutu bisnis. Terdapat dua pendekatan dalam sekutu bisnis, yaitu pendekatan proaktif dan pendekatan reaktif. Pendekatan proaktif biasanya digunakan oleh sponsor IOS, sementara pendekatan reaktif biasanya digunakan oleh para partisipan. Pengaruh penerapan. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan suatu IOS. Pertama yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan,
kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Manfaat tidak langsung dari iOS, yaitu yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Penjualan digital dan penjualan fisik. Strategi bisnis untuk e-commerce B2C menjadi begitu penting karena semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Produk digital. Perbedaan antara produk digital dengan fisik yaitu produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Produk itu sendiri akan berpindah aset ke pembelinya. Yang ketiga yaitu pembeli produk digital menanggung biaya transaksi yang substansial dilihat dari segi biaya komputer. Produk fisik. Barang-barang fisik yang dibeli melalui web harus dikirim kepada pelanggan. Perusahaan yang bergerak dalam e-commerce dapat menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang swasta daripada memberikan jasa itu sendiri. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Jadi mereka itu mempunyai toko online tapi tidak memiliki toko fisik. Yang kedua yaitu penjualan campuran. Penjualan campuran adalah penjualan yang terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce pribadi. Semakin meningkatnya teknologi, terdapat istilah telekomunikasi generasi ketiga, atau bisa disebut 3G, telah secara longgar dipergunakan untuk teknologi-teknologi nirkabel yang mampu memindahkan data. Aplikasi retail. Aplikasi retail adalah aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum. Banyak peritel membuat homepage mereka yang dapat secara langsung diakses melalui web. Berikut adalah saran-saran keberhasilan menggunakan internet, yaitu pertama, pastikan situs web Anda kuat. Kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Tiga, menekankan isi. 4. Sering memperbarui. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Menjadikan internet intuitif. 7. Berada di lokasi web yang tepat. Dan 8. Mencari bantuan jika Anda membutuhkan penyelesaian dari suatu masalah. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Yang pertama yaitu membuat organisasi bisnis kompetitif. Munculnya aplikasi bisnis yang inovatif. Ketiga, menggunakan handphone sebagai kartu kredit atau kartu debit. Yang keempat, telepon seluler dapat digunakan untuk transaksi keuangan. Pada masa sekarang, pertanyaan yang masih harus dijawab adalah dampak yang akan diberikan jasa telepon 3G pada e-commerce B2C. Amerika Serikat telah lambat dalam mengambil keuntungan dari jasa ini, dan Eropa khususnya Jepang terus maju dengan aplikasi-aplikasi bisnis yang inovatif. Pada tahun 2008, telepon seluler seharusnya akan digunakan secara rutin untuk pembelian-pembelian kecil. Mereka dapat menandingi penggunaan kartu debit saat ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.